Jadi kalau ada orang yang seperti itu ya itu wajar. Lah, kemudian yang semua itu ulama-ulama atau alim itu, seorang dai itu juga harus tadi ada sifat dasar yang harus dimiliki, khasyatullah, takut kepada Allah. Makanya ada beberapa fungsi dan peran ulama yang harus dimiliki. Pertama tadi sebagai pewaris para nabi. Yang kedua, seorang ulama, seorang dai itu mesti harus tafaqquh fiddin, memperdalam agama. Jadi nun sewu, yang namanya dai, yai, ustadz itu harus sering-sering, rajin-rajin membaca kitab, membaca buku tentang agama, memperdalam. Kalau baca kitab itu, baca buku itu ya yang utuh dari A sampai Z. Jadi nanti ceritanya, pemahamannya jelas. Ya baca kitab ora paham bahasa Arab ya ora apa-apa umpamanya itu wong Arab. Saya nggak paham bahasa Arab, apa-apa itu wong Arab. Ora paham bahasa lah gue sing. Ya baca kitab yang terjemahan bahasa Indonesia juga kan sekarang sudah banyak. Mau kalau kitab itu ya, apalagi kalau yang tidak punya pesantren atau jarang ngajar itu ya banyak yang lupa. Saya ngaku itu, saya merasa dulu waktu masih muda baca kitab tuh lancar banget tuh, asli. Kitab apa bayin terkuasa lancar, artinya. Sekarang kalau baca kitab tuh banyak lupa artinya. Apa ini? Mikir, tidak boleh kamus. Karena apa? Jarang dipakai. Orang tuh ngajar santri sih, paslon. Arkan usaha utai itu jarang-jarang sekarang. Seringnya ngajar kayak gini kan gampang. Ngomong soal orang perlu kitab-kitaban. Udah soal ngajarnya orang genah, tapi bar-barane genah. Lu gue tinggal. Maksudnya rampungan wassalamualaikum sama. Lalu kalian sekali lagi, sekalian saya mendorong sekali untuk panjenengan selalu tafaqquh fiddin, memperdalam agama. Terutama ilmu-ilmu yang dipakai, ilmu-ilmu yang banyak dibutuhkan masyarakat di samping dirinya sendiri. Jadi karena apa? Ya karena memang itu tugasnya ulama, tafaqquh fiddin. Ini jangan sampai nun sewu jadi ustadz kok orang tahu maca Quran, orang tahu maca kitab, atau maca buku agama, seringnya membaca WA. WA nek WA sing mending bermanfaat ilmu ya masih mending ya. Ini baca sing orang kenal. Nah, ini koreksi buat kita semua. Betul itu baca. Nun sewu ya. Saya kemarin mendengar dari siapa yang sama. Katanya bangsa Indonesia ini dalam hal membaca itu masih sangat lemah, kemauan membaca. Rata-rata membaca kalau dihitung si orang Indonesia tiap hari katanya membaca paling hanya 6 menit. Ini dihitung rata-rata. Polisi ya nggak ada hubungannya ya sama Pak, rata-rata 6 menit. Malah polisi bisa kurang, barep maca pun baris jam itu apa siap normal saya dekatkan dengar ke silakan ya. Tapi memang ini semuanya kita masih lemah dalam hal baca. Sementara berdasarkan survei rata-rata orang tiap hari lihat HP itu katanya 6 jam 8 jam ngeri orang. Ya jajal jenengan ngoreksi dewek-dewek kira-kira maca Quran karo maca WA sendi gitu. Ya maca Quran kadang wa a'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim ana tamu sadaqallahul azim. Mari kita tafaqquh fiddin. Yang kedua, seorang dai, seorang ulama harus alimun bizamanihi, mengikuti perkembangan, mengikuti zaman. Jadi seorang dai harus paham perkembangan agama, ada masalah apa ini di masyarakat yang ramai.
Jika nanti akan ditanya tahu. Ditanya gimana hukumnya apa ojol apa itu namanya? Pinjol ya. Pinjol hukumnya gimana? Pinjol itu hukumnya gimana, boleh apa tidak? Jadi harus mungkin jenengan juga sudah pernah ditanya atau tidak, setidaknya siap-siap untuk menjawab pertanyaan itu. Jangan nanya, walaupun itu dai-nya dai polisi tetap baru jangan. Lah macam-macam kotak tangkap kayak gue, jangan main tangkap terus. Terus hukumnya begitu. Loh, saya pernah ditanya kok, gimana Pak hukumnya menikah tapi pakai online, pakai ini apa, video call, pakai Zoom. Boleh Pak? Boleh nggak itu Pak? Aku jawabnya, ya boleh, tapi mulai turu barengnya lewat Zoom. Online. Nah, itu kan, lalu yang gini kan dulu mungkin zaman ulama dulu kan tidak ada tuh golek nang kitab nanti ndak bakal ketemu. Itulah perlunya adanya ijtihad para ulama. Ya, kalau kita nggak pinter ya manut karena ulama-ulama sing pinter ijtihade, aja ngarang. Karena orang ijtihad memang boleh, tapi harus memenuhi persyaratan. Hafal Quran, paham ilmu tafsir aja harus ngapal Quran, ngerti asbabun nuzulnya, harus ngerti nasikh mansuh, harus paham nahwu sorob, ya, ngerti bahasa macam-macam, ngamantik balagha ma'ani harus paham, baru boleh ijtihad. Membaca Arab baca nggak bisa, baca terjemahannya aja lewat terjemahan, ijtihad itu ngawur namanya. Ini harus dipahami. Sekarang ada yang obral ijtihad, ini ijtihad saya, ijtihad kepiye ngomong sing bener. Dan sekarang ini orang nun sewu ya, ini termasuk tugas kita. Banyak orang yang mengatakan ini, pokoknya sekarang ini apa bae sing ben zaman Nabi ora nasiki anak kuwi jenenge bid'ah. Setiap bid'ah kuwi dolalah, setiap dolalah kuwi finnar. Dadi ben zaman kalian misiki ora jenenge bid'ah mengada-ada. Setiap yang mengada-ada itu sesat, setiap yang sesat itu neraka. Nah kalau divonis seperti itu, nanti mungkin akan banyak kejanggalan. Sekarang saya mau tanya nih, dengan yang dai-dai, ustaz-ustaz jahidiyah. Dulu Rasulullah kalau khutbah kira-kira pakai bahasa apa? Arab. Yakin? Yakin? Orang mantap loh tangannya. Yakin ya? Pernah nggak kira-kira Rasulullah khutbah pakai bahasa Indonesia? Ya enggak. Hah? Sok tahu. Ya jelas tidak pernah lah ya. Wong Nabi orang Arab dan waktu itu belum kayak seperti sekarang. Pertanyaannya, pernahkah di sini jenengan melihat atau pernah khutbah ada bahasa Indonesianya? Ada. Ada nggak orang sini kalau khutbah yang pakai bahasa Indonesia? Ada. Ada nggak? Ada. Hampir semuanya. Rukun-rukunnya pakai bahasa Arab itu ya. Alhamdulillah apa itu wasiat Allah, salawat, wasiat Allah, baca ayat, iya itu pakai bahasa Arab, doa gitu ya. Selebihnya biasanya pakai bahasa Indonesia. Saya Jumatan di Istiqlal, di masjid mana itu suasana di semua macam-macam ya kayak gitu. Jarang-jarang ada orang yang khutbah dari awal sampai selesai semuanya pakai bahasa Arab. Dulu mbak saya, bapak saya kalau khutbah sering kayak gitu. Enggak ada bahasa Indonesianya, bahasa Jawa ngomong pokoknya rampung. Musim mau kenal lali, ora urus pokoknya. Tetapi itu tidak sampai misinya khutbah, itu sah. Tetapi misi yang disampaikan itu banyak tidak sampai. Makanya orang khutbah di Indonesia ini ya di negara-negara lain juga di samping yang pokok-pokoknya rukun khutbahnya menggunakan bahasa Arab, tetapi penjelasannya menggunakan bahasa Indonesia. Kalau itu apakah pernah terjadi zaman Rasul? Tidak. Apakah kalau begitu orang khutbah di sini berarti bid'ah? Apakah itu sesat? Apakah itu neraka? Buat se-Indonesia khotib sing khotbah neraka apa? Jenengan mesti neraka itu khotbah. Ini makanya ya memahami Quran itu ya sing hati-hati. Hadis ya sing hati-hati. Maka pemahamannya orang-orang ahlus sunnah wal jamaah memahami apakah Quran, apakah sunnah Rasul itu mesti tidak hanya tekstual,
tapi kontekstual. Konteksnya seperti apa? Jadi kan kalau fitrah pakai apa? Beras. Ada dalilnya Quran maupun hadis perintah fitrah supaya pakai beras? Kalau ada perintah hadis yang merintahkan fitrah pakai beras, tunjukkan. Nggak bakalan nemu. Kalau bisa nemu, ketrap bukunya nyong. Ya bukunya baik. Tidak? Ya tidak ada. Perintahnya mesti so'an min tamrin au sa'ir. Satu sok dari tamar atau dari gandum. Tapi kenapa di sini kok jadinya beras? Itu sudah pakai ijtihad dengan metode namanya qiyas. Jadi hati-hati makanya. Makanya, ya tidak. Sering kan di YouTube sobat. Pokoknya itu enggak ada tuntunan dalam Nabi, ada tuntunan dalam Nabi. Yang tidak dicontohkan Nabi belum tentu itu tidak baik. Hanya mungkin Nabi belum sempat mencontohkan karena keterbatasannya. Usia Nabi hanya 63, setelah itu kemudian banyak berkembang. Ini penting karena ini saya sampaikan tantangan-tantangan di masyarakat sekarang ini banyak berkembang hal-hal yang seperti itu. Nah, makanya mengikuti perkembangan zaman. Seorang mubalik mesti harus paham ada apa sekarang yang lagi tren, yang jadi masalah, ikuti itu. Sehingga nanti akan bisa mudah memahaminya dan kemudian menjawabnya. Makanya tugasnya itu di samping itu juga yang berikutnya apa, seorang dai, yai adalah membantu menyelesaikan problem masyarakat. Nah ini problem masyarakat kita bantu. Ada masalah apa? Kita ini kan sekarang kesulitan antara lain gimana caranya mendidik anak supaya tidak kecanduan HP. Ini kan problem kita tuh. Betul nggak tuh? Betul itu. Bocah cilik gitu tuh. Cucu saya itu umur 5 tahun itu. Kalau mau makan susah bakar makan. Begitu, mam main kali dolanan HP. Ini semangat. Aku mikir, bagian putune kiai iki lah, putune sing butuh kiai kepriwe. Walaupun bisa saja lebih bagus tentu ya. Tapi ini setidaknya ternyata saya cita-cita banyak yang seperti itu. Ini problem, gimana caranya membantu mereka. Jadi keberadaan kiai, ulama, ustadz itu harapannya adalah benar-benar menjadi lampu penerang, ya. Sehingga akan jadi orang dimanapun ada kiai, di situ ada cahaya, ada sinar, ada penjelasan, masyarakat ayam tentrem. Yang anak-anak pengajian Bali mesam-mesam itu siapa? Aja terus ngikuti pengajian Bali ini merengut, mentong-mentong, marah-marah lagi aja repot. Nah ini saya memahami permasalahan masyarakat dan membantu kemudian menyelesaikan semampunya itu. Bisa jadi ya ada problem-problem yang kadang-kadang kita juga lagi bermasalah, tapi dijaluk gitu loh. Anak wong tekan saya pangapunten sangat lajan iki anak kula kudu bayar SPP dinten iki kita bayar. Barajan bayar 500 niku wonten 500 kan nembe wonten 50.000 pripun nggih. Anggaran 500 sampai 450 mending. 500 kan bana 50.000. Lah terus pripun? Lah nyuntulung pakai pripun carane kan itu. Ya kalau kita bisa bantu bagus sekali. Kalau tidak bisa gimana? Arahkan kemana kira-kira? Kalau terpaksa sekali tidak bisa, tetap berikan jawaban dengan kalimat yang baik, kalimat yang santun. Jangan jawabannya malah nyelkit. Orang jadi itu rasanya kolah enak. Kalau saya kemelente kemeliti, jadi kosok pinter boleh. Yang nggak turun bayar pemain kayak. Ya tidak usah begitu, walaupun memang kayak gitu ya. Jadi inilah tugas kita, bagaimana memberikan solusi-solusi ya. Walaupun kadang-kadang ya solusi itu saya pernah gini, bagi contoh, ada orang betul tuh, orang terlilit hutang itu terjebak dalam rentenir.
utang 600.000 kok jadi 3 juta. Ini ada orang Watu Mas dan enggak ada ya? Orang Watu.